Halo Sobat Cek Fakta, selamat datang kembali di channel yang selalu menyajikan fakta dan informasi mendalam seputar dunia olahraga, khususnya sepak bola Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas secara lengkap mengenai salah satu figur paling penting di sepak bola nasional, yaitu Erick Thohir, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum PSSI. Beberapa waktu belakangan, publik dibuat penasaran dengan rumor yang beredar mengenai kemungkinan pengunduran diri Erick Thohir dari posisi Ketua Umum PSSI. Rumor ini muncul seiring adanya potensi konflik kepentingan, mengingat Erick Thohir juga menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Tentu saja, seorang Menpora memiliki tugas membawahi seluruh cabang olahraga di Indonesia. Sementara jabatan Ketua Umum PSSI menuntut fokus khusus pada pengembangan sepak bola. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar di kalangan penggemar sepak bola dan pemangku kepentingan, apakah Erick Thohir akan mampu menjalankan kedua peran sekaligus, ataukah ada kemungkinan ia akan memilih salah satu jabatan demi menghindari konflik kepentingan? Untuk memahami konteks ini, penting bagi kita untuk mengingat kembali 8 Januari besar Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI periode 2023 sampai 2027, janji yang menjadi fondasi visi dan misi kepemimpinannya dalam mengembangkan sepak bola nasional. Erick Thohir resmi terpilih sebagai Ketua Umum PSSI pada tahun 2023 melalui Kongres Luar Biasa PSSI. Pada pemilihan tersebut, Erick Thohir berhasil meraih 64 suara, unggul 42 suara atas saingan terdekatnya, Lanyala Mataliti. Kemenangan ini memastikan Erick Thohir menjabat sebagai Ketua Umum PSSI untuk periode 2023 sampai 2027, sebuah periode yang diyakini akan menjadi masa penting bagi pengembangan sepak bola Indonesia. Setelah resmi menjabat, Erick Thohir menetapkan 8 janji utama yang menjadi program kerja strategis PSSI di bawah kepemimpinannya. Janji pertama adalah menciptakan sepak bola Indonesia yang bersih dan berprestasi. Hal ini mencakup upaya memberantas praktik-praktik negatif dalam sepak bola, seperti korupsi, pengaturan skor, atau hal-hal lain yang merugikan integritas kompetisi. Erick Thohir menekankan bahwa sepak bola Indonesia harus dijalankan dengan prinsip profesionalisme dan transparansi, sehingga prestasi yang dicapai benar-benar mencerminkan kerja keras dan kualitas pemain serta tim. Janji kedua adalah perbaikan kepemimpinan wasit dan kesejahteraan wasit. Erick Thohir menyadari bahwa kualitas pertandingan sangat bergantung pada kemampuan wasit memimpin jalannya laga. Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk meningkatkan pelatihan dan profesionalisme wasit, sekaligus memperhatikan kesejahteraan mereka, agar keputusan yang diambil di lapangan lebih objektif dan pertandingan berlangsung adil. Janji ketiga adalah perbaikan hubungan antar supporter. Konflik antar supporter seringkali menjadi masalah serius dalam sepak bola Indonesia, memicu kerusuhan dan suasana yang tidak kondusif. Erick Thohir ingin membangun budaya supporter yang lebih harmonis, mengurangi gesekan antar komunitas, serta mendorong terciptanya sportivitas dan dukungan yang positif bagi tim. Janji keempat adalah perbaikan kompetisi Liga 1, Liga 2, dan Liga Ketiga. Erick Thohir menekankan pentingnya profesionalisme dalam penyelenggaraan kompetisi domestik, mulai dari manajemen klub, jadwal pertandingan, hak siar, hingga kualitas permainan. Tujuannya adalah menciptakan kompetisi yang kompetitif dan menarik bagi penonton, sekaligus memberikan pengalaman bermain yang berkualitas bagi pemain. Janji kelima adalah pembinaan yang berjenjang. Erick Thohir ingin memastikan ada sistem pengembangan pemain yang menyeluruh, mulai dari usia dini hingga level profesional. Pembinaan berjenjang ini bertujuan mencetak pemain muda berkualitas yang siap tampil di level nasional maupun internasional, sekaligus membangun kontinuitas dalam pengembangan talenta sepak bola Indonesia. Janji keenam adalah perbaikan sepak bola Indonesia dari bawah ke atas. Hal ini berarti Erick Thohir ingin membenahi seluruh ekosistem sepak bola nasional, mulai dari grassroots, akademi, hingga kompetisi profesional. Pendekatan dari bawah ke atas ini diharapkan dapat menciptakan fondasi yang kuat, sehingga kualitas sepak bola Indonesia meningkat secara berkelanjutan. Janji ketujuh adalah peningkatan fasilitas latihan untuk timnas Indonesia. Erick Thohir berkomitmen menyediakan fasilitas yang memadai bagi tim nasional, termasuk stadion latihan, pusat kebugaran,
sarana medis, dan perlengkapan penunjang lain agar pemain dapat berlatih dengan standar internasional dan tampil maksimal di setiap kompetisi. Janji ke-8 adalah membuat program sepak bola Indonesia yang jelas. Janji ini mencakup penyusunan roadmap pengembangan sepak bola nasional yang terstruktur, memiliki target jangka pendek maupun jangka panjang, dan menjadi panduan bagi klub, pelatih, pemain, serta pihak federasi dalam meningkatkan kualitas sepak bola nasional. Dari 8 janji besar tersebut, beberapa di antaranya mulai menunjukkan progres yang positif. Salah satu indikator penting adalah prestasi Timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Baru-baru ini, Timnas Indonesia berhasil lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sebuah pencapaian bersejarah yang membuktikan kerja keras dan konsistensi program pengembangan pemain. Pencapaian ini menunjukkan bahwa pembinaan berjenjang dan fokus pada pengembangan pemain muda mulai membuahkan hasil nyata. Selain prestasi Timnas, perbaikan kompetisi domestik juga mulai terlihat. Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 kini menunjukkan peningkatan dari segi manajemen pertandingan, kualitas permainan, serta profesionalisme klub. Walaupun masih terdapat sejumlah tantangan, langkah-langkah perbaikan ini menjadi bukti bahwa janji-janji Erick Thohir bukan sekadar retorika, tetapi diterapkan secara nyata. Meski begitu, rumor mengenai kemungkinan Erick Thohir mengundurkan diri tetap menjadi sorotan publik. Rumor ini muncul karena adanya potensi konflik kepentingan, di mana seorang Menteri Pemuda dan Olahraga memiliki tugas membawahi semua cabang olahraga, sedangkan jabatan Ketua Umum PSSI menuntut fokus eksklusif pada sepak bola. Beberapa pihak mempertanyakan apakah kombinasi kedua jabatan ini akan membuat Erick Thohir sulit menjalankan program kerja secara optimal. Hingga saat ini, belum ada pengumuman resmi mengenai pengunduran diri, dan Erick Thohir masih aktif menjalankan tugasnya sebagai Ketua Umum PSSI. Fokusnya terhadap pengembangan sepak bola Indonesia tetap menjadi perhatian utama dan publik menaruh harapan besar agar program-program yang telah dijanjikan dapat berjalan sesuai rencana. Selain prestasi Timnas dan perbaikan kompetisi, janji terkait fasilitas latihan, pembinaan pemain, dan peningkatan kesejahteraan wasit maupun pelatih juga mulai terlihat progresnya. Akademi-akademi sepak bola mendapatkan perhatian lebih, stadion latihan diperbaiki, dan kesejahteraan pihak yang terlibat dalam pertandingan mulai diperhatikan. Hal ini menunjukkan bahwa program kerja Erick Thohir menekankan aspek jangka panjang, tidak hanya mengejar prestasi sesaat. Pencapaian lolosnya Timnas Indonesia ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 merupakan hasil nyata dari sistem yang diperkuat sejak Erick Thohir menjabat. Ini bukan sekadar keberhasilan individu pemain, tetapi refleksi dari kerja keras, pembinaan berjenjang, dan manajemen profesional yang mulai diterapkan di sepak bola nasional. Keberhasilan ini juga menjadi bukti bahwa janji-janji Erick Thohir, terutama yang terkait pembinaan dan pengembangan pemain muda, mulai memberikan dampak positif secara nyata. Dengan semua pencapaian dan tantangan yang ada, posisi Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI tetap menjadi perhatian publik. Penggemar sepak bola, klub, pelatih, dan pemain menaruh harapan besar agar program kerja yang telah dijanjikan dapat terlaksana sepenuhnya. Keberhasilan program ini tidak hanya berdampak pada prestasi Timnas, tetapi juga pada profesionalisme liga domestik, kualitas pemain muda, dan citra sepak bola Indonesia di kancah internasional. Secara keseluruhan, 8 janji Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI merupakan fondasi strategis yang penting untuk membangun sistem sepak bola nasional yang kuat, profesional, dan berkelanjutan. Dari aspek prestasi Timnas, pembinaan pemain, fasilitas latihan, hingga kompetisi domestik, janji-janji ini mencakup seluruh aspek yang dibutuhkan agar sepak bola Indonesia bisa berkembang secara menyeluruh dan konsisten. Erick Thohir telah menunjukkan komitmen untuk menjalankan program-program tersebut dan beberapa indikator positif mulai terlihat, terutama dari prestasi Timnas dan perbaikan kompetisi. Meski masih ada tantangan, langkah-langkah yang diambil menunjukkan arah yang jelas bagi pengembangan sepak bola nasional. Dengan demikian, baik pencapaian maupun janji yang belum sepenuhnya terrealisasi tetap memberikan optimisme bahwa sepak bola Indonesia sedang menuju era yang lebih profesional, kompetitif, dan berprestasi di tingkat internasional. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini di Cek Fakta.
Semoga ulasan lengkap mengenai 8 Januari J. Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI ini memberikan gambaran menyeluruh tentang arah sepak bola Indonesia saat ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar selalu mendapatkan informasi fakta terbaru dan terpercaya seputar dunia olahraga. Sampai jumpa di video berikutnya, Sobat Cek Fakta.